karena kesempatan selalu muncul dalam bentuk kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kencar dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas pengembangan silabus bagian kedua. Untuk bagian pertama bisa teman-teman klik di link deskripsi. Nomor 1. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus artinya A. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. B. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensinya. C. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. E. Adanya hubungan yang konsisten atau ajak taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaiannya. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya untuk prinsip ilmiah ini? Betul banget ya, yang C. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Pembahasannya, kita bahas untuk tiap optionnya. Option A. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar itu adalah prinsip memadai. Yang B. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensinya. Itu merupakan prinsip dari sistematis. Option D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi itu adalah prinsip dari aktual dan kontekstual. Yang E, adanya hubungan yang konsisten atau ajak atau taat atau asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian itu adalah prinsip dari konsisten. Gitu ya teman-teman? Bisa dipahami sampai di sini? Oke, ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya ya teman-teman. Untuk menonton video pengembangan silabus yang part 1, bisa teman-teman klik di bagian atas ya, itu udah ada linknya. Oke? Kita lanjut sekarang ke soal nomor 2. Prinsip konsisten dalam pengembangan silabus artinya A. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. B. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensinya. C. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. E. Adanya hubungan yang konsisten atau ajak atau taat atau asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Kira-kira yang prinsip konsisten yang mana teman-teman? Betul banget, yang E. Ini mirip ya sama soal yang nomor 1 tadi. Kita coba lagi. Pembahasannya untuk option A itu merupakan prinsip dari memadai ya teman-teman. Untuk yang option B, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensinya itu merupakan prinsip sistematis. Option C, prinsip dari ilmiah. Option D itu adalah aktual dan kontekstual. Bisa ya dipahami teman-teman? Semisal nanti ada
perbedaan jawaban atau ada hal yang ingin didiskusikan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya. Lanjut, sekarang kita ke soal nomor 3. Sekarang yang ditanya adalah prinsip dari aktual dan kontekstual dalam pengembangan silabus. Artinya, coba kita baca. Yang A, cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang B, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensinya. Yang C, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Option D, cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang E, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Kira-kira yang mana teman-teman? Prinsip aktual dan kontekstualnya? Betul banget. Yang D ya. Pembahasannya untuk option A itu adalah prinsip memadai gitu ya. Sedangkan option B itu adalah prinsip sistematis. Option C yang tadi itu adalah prinsip dari ilmiah. Option E itu adalah konsisten. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut lagi. Yuk cus ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, gantian nih ditanya. Yang ditanya prinsip memadai dalam pengembangan silabus. Kira-kira yang mana gitu ya artiannya. Kita coba. Yang A, cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi. Yang B, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensinya. Yang C, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Option D, cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. E, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Berarti prinsip memadai artinya yang A, betul. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Pembahasannya, untuk option B itu termasuk prinsip sistematis gitu ya. Option C, prinsip dari ilmiah. Option D itu adalah aktual dan kontekstual. Sedangkan yang E itu adalah prinsip dari konsisten. Oke ya, tetap pantengin terus channel Otak Kencar ini ya teman-teman, karena kita akan sharing videonya setiap hari. Jadi jangan sampai kelewatan. Kita coba nomor terakhir di soal nomor 5. Ini adalah ringkasan dari video pengembangan silabus 1 dan silabus 2 gitu ya. Kita coba soal nomor 5. Yang bukan termasuk dalam prinsip pengembangan silabus adalah A, ilmiah dan relevan, B, sistematis dan berkesinambungan, C, sistematis dan menyeluruh, D, sistematis dan konsisten, E, sistematis dan fleksibel. Kira-kira yang mana? Betul yang B, sistematis dan berkesinambungan. Pembahasannya ada 8 prinsip nih, masih ingat kan ya? 8 prinsip pengembangan silabus antara lain ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Tak kunjung mendapatkan kesempatan untuk jadi yang lebih baik. Janganlah berputus asa. Kesempatan tidak muncul dengan sendirinya. Alasan mengapa banyak orang yang tidak menyadari kesempatan adalah karena kesempatan selalu muncul dalam bentuk kerja keras.